Mami Papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tetap semangat dan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Selamat beribadah. Hai, halo. Shalom adik-adik, semangat pagi. Hah, Bunda gak dengar, kurang keras. Semangat pagi. Ya, luar biasa. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Luar biasa banget. Tepuk tangan dulu semuanya. Good. Bunda Tika bahagia sekali karena bisa berjumpa dengan adik-adik kembali di minggu ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bunda Tika bersuka cita juga karena apa tadi jawabnya adik-adik? Luar biasa sehat. Kenapa kita bisa sehat? Karena atas perlindungan Tuhan. Karena Tuhan Allah kita itu baik, kita dilindungi, kita dalam keadaan sehat. Lalu yang sakit gimana Bunda? Tenang, jangan sedih. Ada Bunda Tika dan teman-teman yang ada di rumah akan menghibur adik-adik dan tentunya Tuhan Allah kita akan menyembuhkan adik-adik. Karena apa? Tuhan Allah kita tuh hebat, baik. Jadi pasti akan menyembuhkan adik-adik di rumah yang sakit. Jadi jangan sedih ya. Bunda doain biar minggu depan sudah sehat kembali. Jadi kita bisa sama-sama bernyanyi, bergerak, mendengarkan firman Tuhan, bersukacita bersama ya. Tadi Bunda kok ngomongnya Allah itu baik, Allah itu baik. Gimana kalau kita nyanyikan lagu Allah itu baik? Masih ingat adik-adik? Allah itu baik. Kita nyanyikan 2 kali dalam versi Indonesia, dalam bahasa Indonesia, terus 2 kali dalam bahasa Inggris ya. Oke, ayo bangkit berdiri adik-adik. Kita akan bernyanyi bersama-sama pakai gerakan ya. Jadi ikutin gerakannya Bunda Tika. Oke. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. Lagi sekali. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. Sekarang dalam bahasa Inggris ya. Boleh tepuk tangan. Dan semangat. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Lagi sekali. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ya, kita sudah memuji Tuhan adik-adik. Artinya kita akan mulai ibadah. Tapi sebelumnya adik-adik tetap berdiri karena kita masih nyanyi satu lagu. Lagu Mars PA. Ayo berdiri lagi dengan sikap yang baik. Tegak berdiri seperti ini dengan sikap yang baik. Terus kita menyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyikan Mars PA.
Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan Mas PA. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Duduk yang manis ya. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. 1, ayo sikap doanya. 1, lipat tangannya. 2, tutup matanya. 3, tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memulai ibadah. Engkau berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, Bunda mengajak adik-adik menyanyi satu lagu lagi sebelum nanti kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Bunda undang berdiri lagi, ayo biar semangat. Biar nanti kita mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dengan semangat. Jadi Bunda ngajak berdiri lagi karena kita mau nyanyi satu lagu dengan gerakannya. Ikutin gerakannya Bunda Tika ya. Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 349, Semua yang Tercipta ya. Kidung Ceria nomor 349. Ayo berdiri, ikutin gerakannya ya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi. Tetapi di gerakan seluruh marga satwa itu kita ganti dengan gerakan, tadinya kan gini nih gerakannya. Terus sekarang kita ganti dengan kayak misalkan adik-adik pilih jadi seekor gajah. Silakan dengan kreasi adik-adik, kalau gajah tuh gimana sih yang mencerminkan gajah? Kayak gini, misalkan ini belalainya, boleh nanti adik-adik boleh kayak gini gerakannya di lirik tersebut. Atau ada yang mau jadi kelinci boleh lompat-lompat, atau ada yang mau jadi bebek boleh. Jadi pas lagu seluruh marga satwa gitu ya, nggak gini lagi ya, tapi langsung dengan gerakan binatang. Oke, kita mulai satu kali lagi ya adik-adik. Tetap berdiri. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Yeay, good. Tadi Bunda lihat ada yang jadi gajah kayak Bunda, ada yang jadi kelinci lompat-lompat. Good. Jadi nanti kreasinya adik-adik, nanti kalau kapan-kapan kita nyanyi lagu ini seperti itu ya. Oke. Baik adik-adik, sekarang boleh duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, bersukacita bersama. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Armeti. Adik-adik duduk yang manis ya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Kembali bersama Bunda Armeti di sini dalam ibadah IMPA pada minggu ini. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini adik-adik. Duduk yang manis, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di mana Tuhan Engkau sudah menyertai kami semua dalam seminggu lamanya hingga saat ini. Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah IMPA walaupun di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami masing-masing, menyertai kami dalam
ibadah impa saat ini. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Saatnya kita akan baca firman Tuhan adik-adik. Ambil Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. Ya, satu ayat saja kita baca bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini adik-adik. Teks dan konteks pembacaan kita pada saat ini secara khusus kita melihat bahwa surat Korintus itu ditulis sendiri oleh Rasul Paulus. Nah, tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus pada saat itu adalah banyaknya guru-guru palsu, ya, banyaknya guru-guru palsu atau rasul-rasul palsu yang mencari keuntungan dari pemberitaan firman Allah. Nah, mereka berusaha menggantikan firman Allah dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan telinga manusia. Ya, adik-adik ya. Sebagian jemaat bahkan terlena dengan ucapan-ucapan tersebut. Ya, tidak heran para rasul palsu itu seringkali mendapatkan pujian ya dari jemaat tersebut. Nah, itu adalah tantangannya ya adik-adik ya. Kemudian di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk tidak terpengaruh adik-adik ya dengan apa yang disampaikan oleh rasul palsu itu. Mereka diharapkan untuk hidup jujur, rendah hati, hidup benar di hadapan Allah adik-adik. Dalam ayat yang ketiga, yang dimaksud surat Kristus di situ adalah sesuatu yang dinikmati ya, yang bisa dibaca, bisa dilihat, karena mereka hidup sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Nah, dalam ayat 2, Rasul Paulus memuji kebesaran hati atau karakter jemaat yang bisa membawa orang lain mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Artinya, bisa menjadi garam dan terang dan juga bisa menjadi berkat untuk orang lain melalui kesaksian hidup mereka. Anak-anak juga harus mau melakukan perbuatan yang baik tersebut agar orang-orang bisa boleh melihat bahwa begini ya anak-anak Tuhan, beginilah orang Kristen ya, bisa menjadi teladan buat orang lain dan bisa juga menjadi teladan di lingkungan di mana kita berada, sehingga melalui sikap kita orang lain dapat memuji Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia. Nah, adik-adik tentunya bertanya di sini, bagaimana sih caranya untuk menjadi surat Kristus yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain dan terbuka ya? Itu bisa kita lakukan dengan melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Misalnya contohnya adik-adik, kita mempunyai tetangga ya, atau kita mempunyai teman bermain yang tidak seiman dengan kita ya. Mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan kehadiran kita ya. Tentunya adik-adik kita akan menolong mereka. Nah, misalnya juga nih adik-adik, kita punya sesuatu, kita punya permen kah, kita punya kue kah, tentunya kita bisa berbagi dengan
teman-teman kita, dengan tetangga kita, sehingga ada kasih yang kita bisa bagikan kepada mereka, adik-adik. Nah, ketika kita juga mempunyai tetangga yang dalam keadaan kesusahan, misalnya sakit, ya mereka juga kita bisa doakan. Gimana doanya, Ibu? Bagaimana doanya, Bunda? Kita kan tidak seiman. Ya, caranya kita mendoakan mereka dari rumah kita. Ya, Tuhan pasti akan menjamah mereka. Nah, itu caranya kita berbagi, dan itu merupakan surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh semua orang dalam sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan yang baru kita dengarkan bersama-sama adik-adik bisa kita terapkan, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca, dilihat, dan dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan adik-adik, semoga menjadi pedoman dan pegangan hidup kita semua dalam menjalani kehidupan kita dan aktivitas kita hari lepas hari dengan tuntunan daripada Roh Kudus dan dalam bimbingan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan berdoa kembali adik-adik. Lipat duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Kiranya firman yang sudah hamba-Mu taburkan sampaikan kepada anak-anak kami Tuhan, boleh menjadi pegangan dan pedoman buat hidup kami semua, untuk menjadi surat Kristus yang bisa dibaca, dilihat, dan dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah ini untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa buat anak-anak kami dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Lindungi sertai kami semua dalam segala aktivitas kami, dalam segala pekerjaan kami, rencana-rencana kami. Engkau berkati kami semua Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan, rencanakan, usahakan, semua boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bunda-bunda layan, kakak-kakak layan Tuhan. Engkau tuntun arahkan hidup kami semua, berkati kami Tuhan dalam pelayanan kami. Semoga apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan hadirat-Mu dan Engkau memberkatinya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Christine Jamakaunang, yang sudah menuntun hidup kami Tuhan, menjadi pelayan-Mu Tuhan di gereja kami di Peniel Singaraja ini Tuhan. Engkau urapi beliau, Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan kesehatan yang baik buat Bu Pendeta dan keluarga, sehingga dalam ia melayani Engkau Tuhan, dia boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh hikmat dan penuh kasih yang asalnya daripada-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat majelis kami, presbiter, pegawai kantor, koster. Engkau kiranya berkati juga mereka dalam tugas tanggung jawab mereka Tuhan, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Kami juga berdoa buat para medis Tuhan, Polri, TNI yang berada di garda terdepan di dalam menyikapi virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau menuntun mereka, menyertai mereka, memberikan mereka hikmat-Mu, kekuatan kesehatan yang ekstra, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan banyak orang bisa diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat virus yang saat ini mewabah di negeri kami Tuhan, khususnya di Buleleng tempat kami berada Tuhan. Engkau jamah, Engkau angkat virus ini daripada kami Tuhan, dari bumi NKRI ini juga Tuhan, sehingga keadaan boleh kondusif seperti sedia kala, dan boleh
kami memuji dan memuliakan nama-Mu, melakukan aktivitas kami seperti biasa lagi Tuhan, semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami puji dan kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang memiliki segala yang ada di atas muka bumi ini. Hanya Engkau yang dapat mengendalikannya Tuhan, dan kami percaya bahwa semua akan terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini mau melakukan segala aktivitas kami Tuhan. Engkau kiranya lindungi kami dalam seminggu yang akan datang, dalam segala tugas tanggung jawab kami masing-masing, anak-anak kami Tuhan, cucu keluarga kami, dan juga anak layan kami Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Engkau lindungi kami semua dalam minggu yang akan datang ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, arahkan kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup benar, kudus, dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan Tuhan, dan biarlah Engkau senantiasa menopang hidup kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami Bapa, dengarkan salti kami, dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami bawa kepadamu melalui kasih anak Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan berpisah, dan kita adik-adik lanjut lagi untuk bersama dengan Bunda Meta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aktivitas anak TK yaitu menggambar hati. Bahan-bahannya adalah kertas gambar putih, pensil, dan warna. Setelah itu adik-adik menggambar hati itu, lalu di dalamnya ditulis salah satu contoh buah-buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan warnai tulisan dalam hati tersebut. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas anak kecil yaitu temukan kalimat rahasia berikut berdasarkan sandi. Jadi ada kalimat yang Bunda kirim nanti, kemudian ada juga sandinya. Jadi adik-adik akan menemukan rahasia dari kata-kata yang terbuat dari sandi tadi ya. Susun menjadi satu kalimat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas anak tanggung yaitu membaca Matius 5 ayat 16. Kemudian adik-adik menyusun kata-kata yang terpenggal-penggal ini menjadi sebuah kalimat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak tanggung juga nanti jawabannya itu dijapri ke WA Bunda Armeti ya.
kita sudah mendengarkan firman dari Bunda Armeti. Ayo, tadi firmannya tentang apa? Iya, perbuatan yang baik bagi Tuhan. Jadi kita tidak boleh jadi anak yang sombong. Kita harus selalu penuh kasih, suka menolong, suka cita, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita pada persembahan. Ayo, siapkan dulu persembahannya. Sudah siap semua persembahannya. Nah, untuk memberi persembahan, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 264. Kidung Ceria 264. Yuk, kita angkat bersama-sama. Nah, adik-adik, untuk membawa persembahan kita, mari kita berdoa. Sikap berdoanya bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Bapa atas rahmat dan hadirat-Mu. Bapa, inilah persembahan yang kami persembahkan bagi gereja-Mu. Kiranya persembahan ini berguna bagi pembangunan gereja-Mu Bapa. Jangan lihat dari sedikit banyaknya, tapi lihatlah dari ketulusan hati kami dalam memberi. Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tibalah kita pada penghujung ibadah kita. Nah, sebelum mengakhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 233. Kidung Ceria 233. Yuk.
adik-adik, setelah kita mengangkat satu pujian, tibalah saatnya kita pada doa penutup. Ayo ambil kembali sikap berdoanya bagaimana? Sudah? Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Bapa, kiranya anak-anak-Mu ini dapat menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu, anak-anak yang melakukan perbuatan yang baik bagi nama-Mu, anak-anak yang tidak sombong, tetapi anak-anak yang penuh kasih, penuh sukacita bagi sesamanya, sehingga mencerminkan sifat-sifat yang baik dan menampakkan sifat sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada, sehingga pada impa berikutnya dapat kembali melakukan impa bersama walaupun dengan ibadah daring. Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah adik-adik, impa kita sudah selesai, tapi jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.